Assalamualaikum. Ada. Abang Itu ya. Joko posinya go. Dari mana dia? Betul Joko Di rumah. di rumah. Ini singgah kian kemari jadi dari turang pilkada sih. Itu mah tertumbuk Jiko kan. Baru malam mau sebut yang tu. Sandangnya tiap dua Jiko tua kan. Kalau kami itu malam mau dia lah. Ya, alhamdulillah ya. Saudara, cerita, sana Syukur agama, ya. sana budaya, ada yang Minangkabau. Itu lah. Ini situ pilkada, ya. Jadi sebulan lainnya. Pilkada. Itu pilkada perpanjang deh. Bang buat pilkada ni lah. Kalau orang menyebut kan kampung aku kan rentan dengan money politik Ya. Politik uang ya. Politik uang. Dari beberapa kali pilkada menjadi rahasia umum ya. Kode ada aku ada Jiko gini pas sebulan gini mah awak kira-kira awak mencari, menganalisa, menyikapi apakah akan terulang kembali pilkada tendensi money politik yang fajar maksudnya rumah. Insya Allah secara pengetahuan baik di agama kena wah aku termasuk banyak pemahamannya. Mungkin di antara patiku ini mungkin insyaallah aku jauh lebih memahami nak ciko. Kalau ikutku wak bau kepada landasan dan esensi agama yang sama-sama kita sepakati, memang tak bisa wak lepaskan kondisi pilkada politik itu tidak bisa wak lepaskan dari agama dan akhirat gitu. Jadi meminta lo wak alo pendepe angku nak tu kok tua guys kano yang lacuk baca ditujuk angku segala macam awak menyikapi kuah nyampang kok terjadi mudah-mudahan indak leh kira angku wah Sampai dah. bilang Allah angku Sebenarnya kalau dia kecil 6 tahun tak boleh lah. Walaupun sebatas pengetahuan 60 okay? Jadi memang kalau kita bicara pemilu lah, ini kalau tadi udah mengatakan tadi ada arah-arah money politik bahas sebenarnya pemilu gini. ya. Memang sebagian besar ulama memang mendekatkan ya. Bahasanya money politiko cenderung mengkiaskan itu lebih mirip kepada Sogo. Ya. Apa sebab? Jadi kalau misalkan Sogo itu sebenarnya secara prinsip itu kan menghalalkan yang haram, itu membayar sesuatu untuk menghalalkan yang haram. Membayar sesuatu untuk menghalalkan yang haram. Yang bukan haknya menjadi haknya. Nah, kalau kita merujuk kepada kriteria kepemimpinan, ya, kriteria kepemimpinan menurut Rasulullah, ya, dan menurut sepanjang syarak lah, itu memang ada beberapa poin kan. Kalau Rasulullah mengatakan tabligh amanah sidik fatonah, ya, dia mampu dan dia memiliki ilmu untuk itu, kan. Nah, pertama kita patut mencari dari keimanannya dan kefahamannya dalam agama dan dalam hal yang apa yang diurusnya. Nah, tapi dengan money politik itu meniadakan itu semua, ya, sehingga kitulah hendak menseleksi orang menurut bagaimana kaidah-kaidah yang telah diatur oleh agama. Yang terima itu bara menerima pilihannya. Nah, situlah cenderungnya para ulama itu mendekatkan money politik itu kepada Sogo. Sogo sendiri kok menurut tua lah udah gini ya. Berusaha enggak? Betul lah. Bunyi suruh Sogo. Berusaha? Iya, karena menurut itu dengan gua menyogok seseorang kan karena ketidakmampuan. Gitu. Harusnya kan pemimpin itu kan lahir kan gua.
dari mulainya bermasyarakat, dari mulai perbuatannya kepada masyarakat gitu kan. Tentu semua itu kan nilai ta'ala kan, bukan karena ada kamu sesuatu hal. Sama sekolah kan dari TK ke SD, SMP, SMA, kuliah. Tentu butuh proses. Nah, proses harus dilalui oleh orang yang akan menjabat menjadi sebagai pemimpin daerah. Tapi kalau instan, tentu pola dengan cara sogok. Ya, dilemahkan ekonomi masyarakat, lalu udah bayar aja. Bagi salah masyarakat itu selesai masalah. Efeknya apa gitu? Pertanyaan aku tadi itu, sogok kok berdosa apa enggak? Terus so. Kalau kita cara berdosa atau tidak, itu boleh ke kaidah kamu. Ya. Kan? Ya. Tanya dulu aja itu. Di mana kaidah kamu yang mengatakan bahwasanya sogok berdosa? Aduh ya engko ya. Di mana? Nah, enggak dulu. Kalau misalkan zina berdosa, So. so, apa sebab? Wala taqrabu zina. Ya kan? Begitu pula hal-hal lainnya. Tidak boleh makan daging babi. Kalau kita lakukan itu maka berdosa. Tapi kalau sogok enggak. Kan wala takrabul sogok. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada berarti hadis. Hadis tentang sogok kau mengatakan arasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan disogok di neraka. Wayu, lu perlu dosu. Langsung neraka. Perbedaannya antara pendosa, kalau hal-hal yang dilarang, contoh misalkan, ketika yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam bentuk makan babi, minum khamar, dan lain-lain lah misalkan, itu adalah hubungan antara ini oleh Allah. Ya, ini telah melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Begitu nyu bertaubat tidak akan mengulangi, selesai. Tapi ketika sogok itu dampaknya bisa luas. Contoh kecil lah. Ketika seseorang ingin bakarajo, melamar karajo, supaya duduk makanya menyogok sampai nikah karajo itu, ya harusnya yang berhak dainya lah. Tapi disogoknya lah orang perusahaan lo atau kantor atau lembaga atau apalah, sehingga lah yang dapat karajo. Dampaknya adalah ada satu orang yang berhak di situ untuk menafkahi keluarga Nabi sampai keturunan-keturunannya dapat rezeki dari situ karena kita sogok. Tapi ya. Dan orang tuh cenderung penyogok udah tahu si orang. Kemana dia minta kerelaan. Nah, ketika seorang melakukan sogok untuk bisa duduk, bukan kapasitasnya, bukan kemampuannya, bukan keilmuannya, sehingga ini menghasilkan sebuah kebijakan yang berdampak pada umat banyak. Cara perasaannya, ketika untuk menyogok supaya duduk dan bukan kemampuannya, dan bahkan kalau lebih ekstrim buruknya pula, ini punya niat lain untuk sebagai bara bahaya ke bawah. Maka tidak sekedar untuk bertobat saja. Apalagi kalau dalam bentuk penyampaian dari janji, itu lebih ngeri pula. Kalau dalam hadis Bukhari atau Muslim atau ini mengatakan dari Ali tadi mengatakan kalau tidak menepati janji seorang Muslim, tidak ada tobat untuknya. Sampainya pun janji. Seorang. Bagaimana dengan banyak orang? Berjanjinya akan membuat kebijakan. Apalagi sampai bersumpah. Ngeri. Ya kan? Makanya janji itu adalah hutang ya. Hutang. Nah, harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi, iyalah. Yuk berarti kan ikut konsekuensinya kan tidak bagara-gara berempu. Baik secara dunia, baik secara akhirat, tetapi dalam praktek politik praktis kini kau nak tua kalau secara pengajian mungkin adalah
ampiang serunya buya mengaji cerita iku Ya, nakku betul. dapat tu kalau untuk menyampaikannya kepada semua masyarakat kaji kulah gampang untuk diakses tapi ku gitu ikut kan Implementasinya. bagalanggang maturang banyak Nah, jadi Ah. gua galangkang matura banyak. Itu tambah bayu dah. Apa sebab? Azab itu tidak akan diturunkan kalau suatu kemaksiatan itu masih sembunyi-sembunyi. Tapi kalau satu kemaksiatan itu justru terang-terangan, iku nang paling bayu. Apolai, pelaku maksiat, aku justru banyak petinggi-petinggi, pembesar-pembesar negeri, itu ngeri banget. Surat Nah. Al-Iqra. Isra ya. Nah, kalau di Isra itu Ayat dikatakan, balik. wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna musafiha fadammarna tadmira. Kalau kami ingin meluluhlantahkan suatu negeri, maka kami beri peringatan pada pembesar negeri itu. Baiklah la ingin Allah patang iku imamku becona ya. Nah, Ira, Jumaat asliah iku becona. Kalau misalkan Ya. indah gitu, maka akan kami hancurkan negeri itu dengan sangat hancur. Nah, kini masyarakat ya ini berharap kepada pemimpinku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik padanya. Ya. Ini bergantung pemimpin itu, semoga pemimpin dapatnya kayu, pemimpin dapatnya bisa lebih makmur, pemimpin dapatnya bisa dimaslahat. Betul tak mikiran itu? Kira kan udah. Cuman mau dikongku. Akumulasi dari tadi yang pendek gue, sogok kan. Sogok dalam bentuk dulu. Sampai situ Beko. Pemikiran bahwasanya seorang pemimpin itu Beko akan merubah nasib masyarakat itu lagi. Ya, harusnya. Betul. Yalah. Tidak. Betul. Yang akan merubah nasib masyarakat itu Allah. Betul. Ba'a Allah namuh merubah nasib masyarakat. Ya. Kalau masyarakat namuh merubah dirinya. Adik yang tidak akan merubah satu kaum. Pertama, tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka sendiri yang ingin merubahnya. Itu pertama. Ya. Yang kedua itu adalah Allah itu menjamin bila suatu negeri itu mayoritas bertakwa kepada Allah, maka ekonomi itu kaji menurun. Kalau kita ingin negara kau baik, ingin daerah kau baik, ingin mendapatkan pemimpin yang baik, perbaiki diri dulu. Ya. Kalau kita masih menerima sogok dari orang untuk memilihnya, jangan pernah harap nasib akan baik. Allah nggak ridho. Allah itu akan ridho ketika mayoritas penduduk negeri itu bertakwa, sehingga ketika itulah badatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Jadi kita pertama-tama itu sadari diri dulu. Ba'awa aku. Tolak ukur kepemimpinan itulah dijelaskan. Sahabat sudah menjelaskan, Nabi sudah menjelaskan dulunya. Ba'a sebagai pemimpin. Nabi mengatakan itu sebagai pemimpin itu adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintainya. Tidak terhitung dong. Ya. Terus kalau hitung, kok saya lagi terhitung? Memang tepat. Jadi masih dulu Ba'a caranya kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Contoh kan, mungkin belakang kok agak viral cerita tentang cucunya Genghis Khan. Ketika sudah menaklukkan banyak negara-negara Islam ketika ditaklukkannya, namanya lupa dia. Jadi satu hari sampai hanya di satu negeri Islam, tolong dia panggil ulama yang berhentiang, mari. Dunia kok sadis ya. Akhirnya ribu lah ulama saya kirim. Akhirnya majulah seorang ustaz. Seorang ustaz baca Quran itu. Ya. Nyebutnya ayam. Iya. Ya. Nah, ketika
pemimpin musuh aku tipu, nyo tipu pemimpin musuh aku tanyonya. Ikut nanti tipunya. Lebih remehan saya. Ya. Di Jawa dia Ustaz kau. Kalau aman cari na soro kare, kau ayam mah. Kalau aman cari na pedangui, kami ada apa? Ya. Siapa dia aja? Ya. Sadarnya, kau aja, kau tidak seorang orang udah aja. Ya. Tanyanya aja. Apa yang membuat aku sampai ke sini? Ya, Ustaz. Karena kami sudah lupa berzikir kepada Allah. Kami sudah terlalu terlena dengan kenikmatan, lupa bersyukur kepada Allah, sehingga Allah menghukum kami dengan mendatangkan pemimpinan zalim anak sini. Tua yang bisa membuat rempai. Kalau kami sudah kembali bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin negara kita kuelo, jangan kita mengerti pemimpin makna begini begitu. Tak do. Yang merubah nasib awak ketika Allah ridho awak, maka ekonomi itu pasti menurun. Makanya, abu lebih cenderung sebelum kita membahas ekonomi, introspeksi lah setiap individu kita yang kepala keluarga, keluarga awak, RT awak, lurah bawahan awak, kita di masyarakat. Pelon diri oleh. Kelolaan diri awak dulu. Balik kita kepada Allah balik. Ketika kita memimpin, pilihlah yang baik-baik balik. Kita merujuk kepada hal-hal yang sudah dijelaskan Nabi, dijelaskan para sahabat. Ya. Barulah kemudian sehingga kita berharap ridhonya Allah kepada kita seluruhnya, barulah bisa turun rahmat Allah. Kalau gini, kuatlah. Allah tuh. Mari sampaikan bersama-sama sebenarnya masyarakat Allah tuh. Kalau kita ini berubah, Allah tuh. Pilihlah pemimpin itu ba'a yang terbaik. Kita tahu kok orang-orang kok ba'a. Dan calon-calon pemimpin kok ba'a, kita masih tahu kok. Demi Allah, apapun yang akan kita kerajuan, setiap kebijakan, keputusan yang kita ambil, itu akan ditanya oleh Allah. Ketika sesuatu tanya Allah itu dan jawaban kita bukan karena Allah, di padang mahsyar habis itu. Ya azab Allah itu pedih kan. Habis itu. Dan itu pasti.